Eh, saya beberapa kali bahkan mendapat teguran dari para ustadz, para ustadz senior. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali untuk membahas tentang Ustadz Kainama. Ya, ada beberapa hal yang saya coba untuk luruskan. Karena kali ini ada setidaknya 6 statementnya yang benar-benar dipakai dia untuk ngeles. Untuk jadi alasan supaya dia bisa membahas Alkitab guys. Saya nggak tahu ya, maksudnya kenapa sih kok sampai segitunya dia ingin bahas Alkitab? Padahal udah banyak hal atau banyak orang yang sebenarnya ngingetin dia untuk tidak lagi bahas-bahas tentang Alkitab. Dan saya heran, kok bisa kemu'alafan dia itu dia pakai jadi alasan juga untuk dia berhak untuk membahas Alkitab yang dia sendiri nggak paham apa-apa. Tapi daripada berlama-lama, langsung to the point aja kita nonton videonya guys. Saya beberapa kali bahkan mendapat teguran dari para ustadz, para ustadz senior. Kenapa kalau ada di YouTube itu Kay selalu ngomongin Bible? Kapan belajar ngajinya? Kalau saya belajar ngaji, saya tidak mau ditampilkan di YouTube. Karena waktu saya untuk belajar ngaji ada kepada para syekh, para mu'alim, para mudaris saya. Gitu. Dan saya nggak perlu cerita saya belajar ngaji. Tapi itu kewajiban karena itu harus, itu wajib tuh. Agak aneh ya, kalau ngaji dia nggak mau tampilin, tapi justru kalau belajar Alkitab dia tampilin banget. Ini agak kebalik cara berpikirnya gitu loh. Mempelajari kitabnya sendiri mungkin dia malu kali ya. Makanya dia nggak mau tampilin ketika dia belajar kitabnya sendiri. Yang ditampilin justru ketika dia belajar tentang Alkitab. Dan yang saya agak aneh lagi, di mana ada ustadz-ustadz seniornya yang mengingatkan, udah janganlah bahas Alkitab lagi. Tapi ternyata dia pala batu, nggak mau denger gitu. Tentunya ustadz-ustadz seniornya punya pertimbangan lah, bahwa di mana nggak baik juga kalau dia ini sudah ustadz Kainama, bahkan yang dibilang namanya Kay. Saya ingat anak remaja saya di sini namanya Kayla, dipanggilnya Kay juga. Ini Kainama dipanggilnya Kay, imut ya namanya. Ya maksudnya udah diingetin, nggak usah lah bahas lagi. Tapi ya dasarnya mungkin dia nggak mau dengar-dengaran, terus aja dibahas. Saya nggak ngerti motivasinya apa, tapi sepertinya di video selanjutnya, di statementnya selanjutnya dia akan jelaskan kenapa dia itu kok bahas tentang kekristenan. Nah, statement kedua kita langsung aja nonton videonya. Nah, ketika saya ngomong bersama Ustadz Dondi misalnya, atau Ustadz Ariesto, ngobrol dengan Graham Mualaf, dengan channel-channel yang lain, itu sebetulnya adalah menjawab pertanyaan tentang testimoni. Iya, betul. Di sini dia mengatakan bahwa ketika membahas Kristen itu dia menjawab pertanyaan atau testimoni. Nah, ini jelas-jelas alasan yang ngeles ya. Testimoni itu kan kesaksian ya. Sekarang kalau ditanya aja, saksian apa yang dia didapat dari kekristenan yang dia saksikan? Yang ada hanya membahas Alkitab dengan suka-sukanya sendiri. Saya ambil contoh satu videonya. Di dalam video yang saya buat, silahkan teman-teman cek di YouTube saya dengan judul Yesus Hasil Hubungan Gelap, meluruskan ceramah ngawur Ustadz Kainama. Di situ dia mengatakan bahwa Yesus itu hasil hubungan antara Roh Kudus dengan Maria dan menghasilkan Yesus. Pertanyaan saya, kalau memang ini adalah testimoni atau kesaksian dari Ustadz Kainama, dia dapat rujukannya dari mana? Adakah ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu ada karena hubungan antara Roh Kudus dengan Maria? Loh, nggak ada. Di video itu juga saya jelaskan bahwa Roh Kudus berkarya. Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Dia berkarya sehingga Yesus ada bukan hasil hubungan.
Kok pikirannya selalu mengenai hubungan-hubungan aja ini Pak Kainama? Ini jelas bukan kesaksian. Ini ngeles kalau dibilang hal semacam ini kesaksian. Selain itu kalau dibilang ini testimoni, apakah waktu itu ketika Yesus lahir ke dunia atau ada dalam kandungan Maria, Ustadz Kainama menyaksikan langsung? Sehingga dia katanya menyaksikan dan berhak untuk bersaksi. Ada? Kan nggak ada gitu loh. Kok bisa mengatakan ini adalah sebuah kesaksian atau testimoni? Yang berhak memberikan kesaksian pada waktu itu, pertama, Maria ibu Yesus. Kedua, murid-muridnya yang dapat cerita dari Maria ibu Yesus. Atau dapat dari Yusuf. Atau dapat orang-orang sekitar pada waktu itu. Mereka ketika menulis di dalam kitab mereka, contohnya Matius menulis itu, dia bahkan bisa dikatakan seorang saksi. Karena dia bisa saja mendengar dari kesaksian Maria kemudian ditulis dan mendengarkan cerita. Dan selisihnya itu masih beberapa tahun antara zamannya Yesus, artinya kelahiran Yesus dengan Matius. Lah ini Ustadz Kainama tahun 2021 dia ngomong, dia bersaksi tentang Yesus yang berhubungan gelap dengan Roh Kudus. Ya jelas ini ngeles. Ini keliru ini. Gak bisa dijadikan kesaksian. Bahkan dalam catatan tulisan dari kitabnya Pak Kainama pun tidak bisa menjadi kesaksian. Karena tahun 600-an di situ jaraknya terlalu jauh dari momen di mana Yesus lahir. Yang ketiga. Kesaksian. Bukan, iya. Ini seperti contohnya sekarang. Mika 52. Itu bukan kita apa ya, bikin kajian ilmiah tentang kitab orang lain. Betul. Nah, ya di sini dia mengatakan yang ketiga kan, Mika 5 ayat 2, kita bukan mengkaji kitab orang lain. Saya bingung, Ustadz Kainama ini, dia ini orang Islam atau orang Kristen? Coba ditanya baik-baik dulu. Dia mengatakan Mika 5 ayat 2 itu kitab yang ada di Alkitabnya orang Kristen dan ada di tanahnya orang Yahudi. Nah dia ini kan agama Islam. Di dalam Al-Quran apakah ada catatan mengenai Mika pasal 5 ayat 2? Ada nggak sih? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya jelas nggak ada. Orang ini kitabnya orang Kristen gitu loh. Ya jelas sampai di sini jelas dia ngeles. Dia ngomong itu bukan kitabnya orang lain. Aduh sudahlah Ustadz. Kalau Anda ini memang masih percaya tentang kitabnya orang Kristen yang bisa dibahas, ya udah, akuin aja kalau Alkitab itu memang kitab yang paling benar. Ya karena bahkan Anda pun tertarik bahas kitab kami. Dan kami di gereja selalu bahas kitab kami. Nggak pernah kami bahas kitab orang, untuk apa? Oke, kita lanjut ya. Nanti saudara kita Kristen dan Katolik akan bilang, kan lu udah Muslim. Iya betul. Belajar aja tentang Islam. Iya. Nggak usah lagi utik-utik Bible kami. Betul. Udahlah, kau urus saja agamamu yang sekarang. Jadilah orang beragama Islam yang baik. Iya. Ini bukan untuk mengutak-atik atau mengais-ngais, bukan. Bukan ingin menunjukkan bahwa kita tuh ingin mencari pembenaran tentang Islam lewat pengkajian atau riset terhadap ayat-ayat Bible, tidak. Cepat saja saya mau sampaikan dengan segala rasa hormat, Kainama memaparkan pemaparan testimonial secara ilmiah dengan berdasar kepada data-data valid historical maupun teologikal. Ada 3 hal yang dia sampaikan di situ. Yang pertama, bahas Alkitab bukan untuk mengais-ngais. Dia bilang ya, bukan untuk mengais-ngais. Yang kedua, dia baca Alkitab, bahas Alkitab bukan untuk cari pembenaran kitabnya. Oke. Ketiga, dia mengatakan bahwa dia memaparkan dengan bukti sejarah, historis, dan lain-lain. Kita akan bahas 3 statementnya dia ini. Apakah benar seperti itu? Apakah ini hanya kedok doang? Omongannya aja. Oke. Yang pertama adalah, benarkah dia tidak mengais-ngais ketika membahas Alkitab? Saya membahas satu video yang saya beri judul Ahmadu dalam Halusinasi Ustadz Kainama. Bangga menyombongkan ketidaktahuannya, aneh bin ajaib.
Nah, dalam video ini dia mengatakan bahwa di dalam kitab Mazmur ada satu kalimat yang namanya Ahmadu. Ahmadu inilah sebenarnya nabi dari Pak Kainama ini. Sehingga dia mengatakan, wah kita harus senang karena Mazmur pun Yesus bahkan mengatakan tentang nabi kita sudah sejak dalam Mazmur karena ada kata Ahmadu dan lain-lain. Nah, ini kan mengais-ngais nubuatan sebenarnya. Saya sudah jelaskan dalam video itu bahwa Ahmadu di situ nggak ada sama sekali. Nggak ada statement yang mengatakan Ahmadu. Dan di situ tidak merujuk kepada nabinya Pak Ustadz Kainama. Jadi di sini kalau kita cek, apakah ini bukan namanya mengais-ngais? Dia juga pernah mengatakan kitab Kidung Agung, katanya di situ Mahmadim itu adalah tentang nabinya. Dia juga mengatakan dalam kitab Ulangan 18 ayat 18 yang mana saudara di situ juga nabi yang akan dibangkitkan juga adalah nabinya. Dan juga dia mengatakan di dalam kitab Yohanes juga dikatakan di situ ada Parakletos atau sang penghibur, penolong. Di situ juga katanya adalah nabinya. Loh, kok bisa? Itu tidak ada sama sekali mengatakan tentang nubuatan nabinya Pak Kainama. Kemudian Pak Kainama mengait-ngaitkan semuanya dengan ilmu cocokmologinya dan mengaitkan kepada nabinya. Bukankah ini namanya mengais-ngais nubuatan? Dan kami nggak pernah loh ngais-ngais nubuatan dari kitab Anda gitu. Yang kelima, dia mengatakan bahwa dia membahas Alkitab itu bukan untuk mencari pembenaran agamanya. Jadi gini, di dalam video saya juga yang berjudul ayat ini pun kau klaim milik Islam, mumet Anda. Nah, dalam video saya ini kalau teman-teman cek ke sana dan lihat, dalam video itu dia mengatakan bahwa dia mau cari pembenaran untuk agamanya, kebenaran agamanya melalui kitabnya orang Kristen. Yang mana dalam kitab orang Kristen tuh ada Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, di situ katanya ini benar nih, berarti agama kita benar karena di dalam Alkitabnya orang Kristen pun ada Bismillah gitu. Dia sekarang bilang tidak mau cari kebenaran Islam dari agama Kristen, tapi dia membahas Alkitab sebenarnya supaya menunjukkan bahwa agamanya benar. Saya jadi mumet sebenarnya. Yang mana sebenarnya yang benar? Kalau menurut saya sih itu hanya statement untuk dia ngeles saja. Supaya dia bisa bahas Alkitab, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan darinya, dan alasannya adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Padahal itu juga keliru semua. Silakan teman-teman nonton video yang sudah saya tunjukkan tadi. Di situ saya sudah bahas lengkap, saya nggak mau ngulangi lagi di sini. Durasinya bakalan panjang. Yang terakhir, dia mengatakan bahwa dia memaparkan Alkitab sesuai dengan sejarah, sesuai dengan bukti-bukti teologi, bukti-bukti arkeologi, historis, dan lain-lain. Pokoknya begitulah. Nah, ada satu video yang saya bahas tentang Ustadz Kainama nih. Video tersebut judulnya Ustadz Kainama ngibul soal makam dan postur Yesus. Di situ dia mengatakan bahwa postur Yesus tinggi, besar, kekar, dan lain-lain. Nah, tapi dia tidak menunjukkan bukti arkeologinya mana. Dia tahu ukuran tubuhnya Yesus dari mana. Dia tahu besarnya seperti itu dari mana. Nggak ada. Nah, terus dia sendiri bilang katanya berdasar historis, teologi, dan lain-lain. Sampai sekarang aja saya nggak tahu tinggi badannya berapa, posturnya bagaimana. Ini Kainama tahu dan dia mengatakan secara yakin bahwa segini loh bodinya. Tanpa ada rujukan, tanpa ada footnote yang jelas tentang hal itu. Dan apakah masih bisa dikatakan kalau begini dikatakan, ini beneran nih. Dia ini memakai histori, dia memakai juga sejarah dan lain-lain. Sudahlah. Ada video satu lagi. Di situ judulnya saya buat Ustadz Kainama Yesus bawa pedang. Dia mengatakan bahwa jangan bilang Yesus itu kalem-kalem, manis-manis seperti yang difoto. Yesus itu dia bawa pedang, dia ajak perang. Perang lawan Romawi. Baru kali ini saya dengar ada orang ceramah Yesus bawa pedang, perang sama Romawi. Katanya dia berdasarkan teologi, berdasarkan historis dan lain-lain. Historis dari mana Yesus yang bawa pedang? Kasih saya satu rujukan aja. Pasti nggak ada gitu.
Karena memang tidak ada pernah sejarah mengatakan hal itu. Justru catatan-catatan orang Romawi sendiri menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Dia tidak pernah menyandang pedang. Ingat ya, bahwa ketika ada Petrus pada waktu menyerang salah satu orang dan kemudian telinganya putus, Yesus sembuhkan. Dan dia menegur Petrus, orang yang hidup dari pedang, dia akan mati oleh pedang. Nah teman-teman, dari 6 statement Ustadz Kainama ini benar-benar nggak bisa dipertanggungjawabkan. Benar-benar nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena 6-6-nya ini hanya ngeles doang. Ketika dia ingin menjadi orang yang seakan-akan berkompeten, seakan-akan berhak untuk membahas Alkitab dengan data sejarah dan lain-lain. Padahal sama sekali dia ngomong tanpa bukti dan tanpa ada sejarah sedikit pun. Saya berdoa supaya Ustadz Kainama boleh sadar akan hal ini. Kalau memang berdasarkan sejarah, monggo bahas aja Alkitab dalam perspektif sejarah secara jujur. Jangan diplesetin. Sebenarnya kami ini nggak ngelarang kok Anda itu membahas Alkitab. Silakan, monggo. Tetapi dengan cara yang jujur. Dengan cara memakai sejarah yang valid. Dengan cara perspektif yang benar memandang Alkitab. Bukan dengan suka-suka Anda. Dan saya harap juga kami pun diizinkan untuk membahas, memandang kitab Anda dalam perspektif sejarah yang benar. Ya, tapi ya jangan baper sih. Tapi sampai sekarang saya nggak maulah bahas untuk apa. Nanti baper lagi Pak Ustadz Kainama, bahaya saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.